S-nya belum dapat data. Berarti belum baca data, belum baca paper. Oke. Sekarang begini. Ini topiknya adalah satu penyakit. Penyakit tuberkulosis. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Paham. Jadi yang kalian cari adalah satu topik. Penyakit TB. Bu, metodenya kan Ibu ngasih banyak. Saya ngasih banyak. Karena ini adalah systematic review. Mereview dari banyak paper. Mereview dari banyak metode. Sudah dibaca belum ini paper yang saya kasih? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Dari sini kalian sudah tahu kok kan? Di sini ada banyak nih. Ada hybrid genetic algorithm, neurofazi, bias. Begitu ya? Semua metode ini menggunakan kasus yang sama, yaitu TB. Jadi, kalian mencari paper mengenai tuberkulosis dengan metode yang berbeda. Kasusnya sama. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, begitu. Jadi, kamu mencari di sini di Google. Oh, keliru sampean. TB. Jadi klasifikasi TB dengan C45 atau .pdf. Totalnya ada berapa yang dicari? Klasifikasi TB. Muncul nih. Ada yang menggunakan CNN, ada yang menggunakan ini, macam-macam. Mau menjurus pada satu tertentu, SVM. Oh, ini kok nggak muncul ya berapa banyak yang dicari ya. Jadi klasifikasi TB dengan SVM. Klasifikasi TB dengan ANN. Nah, kemarin caranya mencari lewat Elsevier bisa, lewat ini bisa, lewat macam-macam bisa. Nah, jadi dari 300 paper, nih 300 paper, kan di breakdown ya. Dari 300 paper diidentifikasikan, kemudian di screening. Di screening setelah menghapus yang duplikat, sisanya 256, yang tidak termasuk 183. Yang benar-benar eligible dan bisa hanya 73. Dan yang sesuai dengan TB yang dicari ada 42. Loh, Ibu kan nyuruh saya 20. Betul, karena kamu kan masih belajar. Jadi saya minta dari 300-an paper atau 500 paper ini, kalian buat seperti ini. Sisanya 20. Sampai sini paham? Enggak paham, saya ulang. Dari 300 paper, berapa tugas yang saya kasih? 500 paper? 20, Ibu. Itu kan akhirnya, Mas.
Totalnya dari awal berapa? Minimal 500. 500 paper. Ini berapa? 300. Bu, kalau 300 boleh enggak, Bu? Silahkan wis. 300 paper sama dengan ini ya. Lihat, record identified dari Google Scholar. Jadi kamu ngambilnya di Google Scholar, dicari tuberkulosis klasifikasi. Ada 300 paper. Kemudian di screen, dihapus yang tidak sesuai. Oh, setelah dicari disamakan, oh cari metode A, metode B, metode C. Sisanya 256. Kalau kamu membaca paper ini, kamu akan ngerti. Tapi kalau kamu tidak membaca ulang, kamu tidak akan pernah mengerti. Isinya hanya bingung. Ya, dari 300 dihapus sisa 256 di screen. Yang terbaik eligible ada 73. Setelah di screening lagi nih, kriteria to review 73. Karakteristik dari 31 paper yang terreject, kita hanya membaca 42 paper untuk diidentifikasi. Jadi 42 ini adalah hasil akhir. Kalian cukup 20 paper sebagai hasil akhirnya. Bukan satu orang cari satu, tidak. Namanya kerja kelompok. 20 paper tadi, kalian berkelompok ada berapa orang? 4 orang. 4 orang. 4 orang tadi dari macam-macam metode, sisanya kan 4 tuh, 5. Nah, silahkan kamu membagi, oh yang A 5 paper membaca tentang AMN. Oh enggak, 5 paper itu dibagi macam-macam A, B, C, D. SVM, ANN, KNN, semua membaca. Kira-kira sampai sini paham atau mboten? Halo. Paham, Bu. Yang tidak paham ngomong. Yang tidak paham ngomong. Saya jelaskan. Kalau ada satu orang saja tidak paham, saya jelaskan ulang. Tapi kalau kalian diam, saya anggap mengerti. Gimana? Saya jelaskan lagi atau enggak? Permisi. Yang dari yang record screening itu kan 250. Bagian eligible itu yang ke 73 itu kita milih sendiri apa bagaimana, Ibu? Oke, kamu sudah membaca paper ini belum, Mas? Masih belum sepenuhnya, Ibu. Nah, karena kamu masih belum, akhirnya kamu tanya. Harusnya adik-adik ini sekalian itu membaca dulu, baru ditanyakan. Ya, nih. Oke. Saya ulang dari awal. Jurnalnya namanya ini. Terbit tahun sekian, 2017. Bu, nanti punya kitab kapan? 5 tahun dari sekarang, maksimal. Jadi bisa maksimal 2000 berapa? 2019. Kalau 2017 tidak boleh? Tidak boleh. Karena paper yang terbaru itu 19, 20, 21, 22, 23. Oh, berarti kita masuk ke 2020 ya. 20, 21, 22, 23, 24. 5 tahun terakhir. Berarti sudah di screen ya, 2020 terakhir.
Sampai sini paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, ini judulnya. Mas minta tolong dimatikan ya, biar enggak double suaranya. Ini judulnya mengenai systematic review. Systematic review itu adalah membaca dari banyak paper, merangkum mana yang terbaik dengan metode Prisma. Yang menulis siapa saja? Ini semua yang menulis. Ada abstrak di sini, ada introduction, ada tujuan, ada metode, ada hasil. Jadi nanti kalian baca di sini. Pendahuluannya tuh apa? Tentang TB, membunuh banyak orang. Kemudian masalahnya apa? Sulit untuk mendiagnosis. Tujuan dari paper ini apa? Tujuan penelitian ini menganalisis metode komputasi untuk diagnosis TB. Jelas ya? Menganalisis paper-paper yang topiknya TB dengan topiknya komputasi. Oke, sudah paham ya? Diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari metodenya. Caranya gimana metodenya? Menyeleksi peer review artikel dari Google Scholar. Berarti kalian cari lewat Google Scholar. Sekarang cari. Ada berapa nih? 620.000. Paham sampai sini? Paham. Paham. Sekarang dengan klasifikasi. Dari 62.000 sisanya berapa? Nah, sudah di screening? Sudah, Bu. Sudah di screening. Tadi kalimat umumnya apa? Tuberkulosis dengan komputasi. Masuk ditambah satu kata kunci lagi klasifikasi di screening jadinya berapa? 10.000. Kamu tambah kata kunci lagi. Tinggal berapa nih? 1.000. 1.930. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, bisa dimengerti ya? Ini cara yang sederhana, paling sederhana. Jadi kalau nanti mengerjakan begini bisa? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Ibu. Nah, gitu. Harusnya ini dikerjakan 2 minggu yang lalu, bukan sekarang. Nah, ini naif bias saja. Belum kamu tambahi dengan yang lain. Naif bias, ANN, fazi. Sisanya berapa nih? 102. Dari 500 saya minta 20 paper. Dan kalian tiap orang megang 4 atau 5 paper. Bu, saya enggak pakai Google Scholar, pakai metode yang lain, boleh? Boleh. Tapi dijelaskan nih, kamu nanti komputasional modelnya kayak begini, cara mencarinya begitu. Di sini cara mencarinya adalah dengan cara apa?
dibaca. 1. Nih, dia mencari lewat komputasi, diagnosis, tuberkulosis. Kemudian dicari lagi lewat matematika, Bayes. Dicari lagi drug, animal, image. Dicari lagi lewat ini semua. Ingat adik-adik ya, membaca itu tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya. Kamu dapat ilmu baru. Tapi kalau kamu tidak membaca, akhirnya tanya dan jadi orang yang konyol. Kenapa? Karena di sini sudah ada. Kenapa kamu masih tanya? Juga sudah saya jelaskan dengan benar kemarin. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan ulang. Kemudian, ini berdasarkan kata kuncinya. Ini dia mencarinya. Kemudian, ini metodenya. Sampai keliru. Metodenya menggunakan Prisma. Prefer reporting item for systematic review. Ini analisisnya. Publish article were identified by searching Google Scholar dari 2017. Nanti kalian gimana? Oh, tulis aja 2020. Nah, sisanya 76. Sampai sini paham ya? Paham Ibu? Oke. Kemudian dari gambar ini dijelaskan. Nih, apa saja cirinya yang jadi screening, eligible, include-nya di mana? Dia dibaca di sini. Ya, berdasarkan apa? Ini. Kemudian hasilnya bagaimana? Dari gambar 1, figur 1, nih ya, kita identifikasi 300 dan lain sebagainya. Hasilnya ini semua. Main taksonominya. Ada banyak paper nih. Ada banyak metode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi saya minta kalian hanya 4 saja. Kan kalian berempat toh ya. Jadi saya minta kalian berempat membaca paper yang berbeda ataupun sama. Itu terserah kalian. Satu kelompok mau dibagi satu orang satu paper yang sama, satu orang membaca banyak semua, nanti disamakan. Jadinya apa? Jadinya nanti bentuk paper seperti ini. Contoh paper review 3. Bukan tiap orang ngerjakan paper, tidak. Tapi satu kelompok dibuat ini. Kekuatan dan kelemahan dari metode komputasi. Yang pertama, ANN. Kekuatan, kelemahan. Kemudian ada di mana saja ANN? Literatur 19, 25, 7, dan lain sebagainya. Ada 19 paper. Bu, saya 300, Bu. Ada 50 paper. Ditulis 50 paper. Tapi yang dibaca hanya 4. Hanya 20 atau 5 paper. Paham enggak? Sampai sini? Paham atau tidak? Ya, kenapa? Ada yang angkat tangan. Halo adik-adik, paham atau tidak? Duh, enggak paham loh, enggak jawab. Kan tadi
Kan tadi 500 paper tuh ya, 300. Bu, ada 4 metode. Ada masing-masing itu ada yang 20, ada yang 5, ada yang 8. Nggak apa-apa, kamu tulis semua. Tapi di sini kan ditulis nih 20, ini 30, ini 4. Nggak apa-apa ditulis semua. Tapi yang dibaca, tugasmu membaca hanya 5 paper saja. Berapa? 20 paper. Bukan 5 paper ya, 20 paper. Terserah kamu membaginya satu kelompok bagaimana. Ditulis kekuatannya, kelemahannya, bahasa Indonesia Bu, bahasa Indonesia. Ini naive bias, kekuatan, kelemahan. Nah, kemudian performanya kayak gimana, hasilnya, dan nanti didiskusikan seperti ini. Dan ada kesimpulannya. Oke, itu. Sekarang kita diskusi. Silahkan yang mau tanya. Bu, izin bertanya. Tadi yang kan tadi kita dikasih 20 per kelompok ya Bu di taksonominya. Jadi itu di taksonominya berarti per metode kalau dijumlahkan papernya hanya 20. Loh alah, Mas. Kan barusan saya sudah bilang tuh ya. Jadi dari 300 paper yang muncul berapa? Ada 90 paper, Bu. Ada 80 paper, Bu. Ditulis semua. Ya, ditulis semua ya. Oh, paper mengenai ANN ada 19. Oh, paper ini ada 70. Setelah di screening dan sampai eligible tadi ada 70. Nah, silahkan ditulis semua. Tapi yang saya minta kepada kalian hanya membaca sebanyak itu saja. Bu, kalau saya baca semuanya boleh? Boleh banget. Tidak ada kekurangan di situ. Gitu Mas Randy. Gimana Mas Randy? Ada yang mau ditanyakan lagi kalau kurang? Sudah Bu, baik, terima kasih Bu. Yo, Sofia, kenapa Mbak? Bu, yang tadi kan kata kunci buat nyarinya itu ada banyak ya Bu. Terus yang bagian identification itu 300. Jadi hasil pencarian yang dipakai itu yang mana Bu? Yang pertama atau yang setelah dikasih metode? Allahu Akbar, anakku. Mbak, kalau kamu mau mencari sesuatu itu mengerucut dari yang banyak dulu sampai ke yang sedikit. Ya, Sofia, halo. Iya Bu. Oke, jadi gunakan kata kunci yang umum dulu. Mana tadi nih? Saya hapus. Kenapa masih tanya? Oh, nak. Nih, dari ini berapa? 620.000 kan ya? Iya Bu. Nih, saya jadikan dua ya. Yang satu Google, yang satu ini ya. Kelihatan kan dua-duanya ya? Iya Bu. Sekarang ini 620.000 ya. Sudah jelas? Yang ini berapa di atas? Kita cari berapa paper? 300 paper. Sisanya berapa nih? 42. Sampai sini ngerti enggak? Jadi dari banyak paper ini diseleksi. Kamu kayak ujian, masuk
UMPTN atau SBMPTN, dari ratusan ribu yang diterima di sekolah berapa? Hanya puluhan saja ya. Sama dengan itu. Jadi kamu kata kuntinya umum dulu. Ada berapa nih? 600.000. Dengan mencari sepersekian detik. Oh, saya seleksi lagi. Ini diseleksi lagi jadi 256. Nyeleksinya gimana? Makanya tadi tuh saya suruh baca. Ini loh. Jadi pertama, kamu tulis diagnosis, komputasi, tuberkulosis. Du 32.300. Setelah itu, lanjut ke yang kedua. Komputasional, matematika, bias, 17.800. Dari 32.000 yang A barusan dicari, sekarang yang B. Jadi berapa? Jadi 17.800. Sudah berkurang banyak kan? Berkurang separuh. Sekarang saya cari lagi dengan yang kata kunci yang lebih dalam. Jadi berapa? 728. Pertanyaan yang D. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Sisanya berapa, Mbak? 27. Nah, begitu sayang. Sampai sini paham? Ya, Bu, Masih paham. masih enggak paham? Kalau masih enggak paham saya jelaskan, Nak. Ya. Caranya adalah membuat kata kunci yang umum pertama. Komputasi, diagnosis, TB. Bu, saya nggak bisa bikin pertanyaan, Bu. Niru ini boleh? Boleh. Tapi kalau kamu membaca, nanti kamu akan tahu. Oh, yang pertama saya mencari kata kunci lewat ini. Bu, saya bukan TB, tapi diabetes. Boleh, Bu? Boleh. Komputasi, diagnosis, diabetes. Kemudian setelah ketahuan hasilnya ada 32.000, kamu catat 32.000. Ya, saya tulis tadi 32.000. Setelah ini berapa? 27 paper ya. 27 paper. Ditulis aja. Oh, setelah masuk ke sini, oh, kok nggak bisa ini. 16.400. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Lebih dalam lagi. Kata kuncinya lebih dalam lagi. Tinggal berapa? 728. 728 paper. Nah,
Jadi kalimat yang pertama adalah umum, masih komputasi, diagnosis dengan TB. Berikutnya lebih dalam dari yang pertama, pertanyaan A, pertanyaan B, komputasi, matematika, bias, itu kan sudah masuk ke poin yang lebih dalam. Ada metodenya. Jadi lebih dalam lagi sisanya berapa? Semakin mengerucut, 16.400. Sama dengan kamu seleksi sekolah adik-adik. Dari ribuan, ratusan ribu se-Indonesia, dikerucutkan lagi, oh tinggal 10.000. Dikerucutkan lagi pakai IP, oh tinggal 728. Sekarang dikerucutkan lagi, syaratnya tambah banyak, sisanya adalah 27 paper. Paham di sini adik-adik? Paham Ibu. Alhamdulillah. Jadi ingat ya, kalau tidak bisa bikin pertanyaan, boleh sama dengan pertanyaan ini. Tapi di sini beda, kalau kamu menggunakan TB atau diabetes, kan tidak mungkin nih ada animal, ada image. Ya, jadi nanti dibaca papernya, disesuaikan dengan kasusnya. Paham sampai sini? Paham Ibu. Alhamdulillah. Sofia, gimana Mbak Sofia? Ya, Bu, paham. Oke, sip. Ada lagi? Bentuk tugas papernya sama kayak ini. Jadi dibuat kayak begini supaya kalian lebih mudah. Yuk, ada lagi sebelum saya akhiri. Bu, saya tidak paham nanti Bu. Kalau saya mau tanya lagi sama Ibu boleh? Boleh, tapi hanya hari ini. Karena besok saya tidak masuk sepertinya. Kalian bisa ketemu saya di jurusan nanti jam 1. Kalau masih belum paham. Gitu ya. Yo, sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya masih bingung. Oke, bingungmu di mana? Enggak, sudah enggak bingung? Alhamdulillah sudah tidak Bu. Oh, Tidak. alhamdulillah. Saya hentikan presentasinya. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Mas Syafiq, Ahmad Syafiq? Enggak? Iya, Ibu. Sudah enggak bingung lagi, Mas? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Reki, Raffi di sini enggak ada ya, Raffi? Jangan sampai nanti saya sudah menjelaskan malah ada yang tanya ulang. Ini saya anggap kalian sudah mewakili sekelompok dan satu kelasnya masing-masing. Saya harapkan nanti komtingnya sudah menjelaskan sama teman-temannya. Gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Maaf lahir batin, Bu. Sama-sama, Mas.
Hmm.